Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Novelia dengan PM 23312014. Baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah analisis dan strategi algoritma, yakni mengenai materi divide and conquer algorithm for min-max problem. Oke, jadi dalam penjelasan di video ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian, kemudian penerapan divide and conquer pada min-max problem, kemudian penjelasan dengan contoh, selanjutnya itu adalah kompleksitas dan keunggulan kekurangannya, serta kesimpulan dari pembahasan ini. Oke, next. Oke, yang pertama itu adalah pendahuluan dari min-max problem ini. Nah, min-max problem adalah sebuah masalah untuk menemukan nilai minimum dan maksimum dari sekumpulan data array dengan cara yang efisien. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan adalah divide and conquer. Nah, apa itu divide and conquer? Nah, divide and conquer adalah sebuah teknik pemrograman yang membagi masalah besar menjadi submasalah lebih kecil dan menyelesaikannya secara rekursif dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk solusi akhir. Nah, langkah-langkahnya yakni terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu divide, kemudian yang kedua adalah conquer, dan yang ketiga adalah combine. Nah, yang pertama itu adalah divide. Divide di sini adalah membagi masalah menjadi 2 atau lebih bagian. Kemudian yang kedua adalah conquer, yakni menyelesaikan setiap bagian secara terpisah atau biasanya itu rekursif. Kemudian yang ketiga adalah combine. Nah, combine ini adalah menggabungkan hasil dari submasalah untuk menghasilkan solusi akhir. Oke, kita next. Oke, selanjutnya yaitu adalah penerapan divide and conquer pada min-max problem. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk menemukan nilai minimum dan maksimum dari array dengan lebih efisien tentunya. Nah, langkah-langkah algoritmanya sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu terdapat 3 langkah. Yang pertama itu adalah divide, kemudian conquer, dan yang ketiga adalah combine. Nah, divide ini adalah jika array memiliki lebih dari satu elemen, bagi array menjadi 2 bagian. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah conquer. Di sini kita cari nilai minimum dan maksimum di setiap bagian secara rekursif. Nah, kemudian kita combine atau gabungkan hasil dari kedua bagian itu untuk mendapatkan nilai minimum dan maksimum secara keseluruhan. Oke, kita next. Oke, selanjutnya yaitu adalah penjelasan dengan contoh. Nah, di sini kita akan mencari nilai minimum dan maksimum untuk array A yang dimana diisi di dalam array A ini terdapat isi yaitu 2, 8, 3, 5, 1, 9, 7. Nah, langkah-langkahnya untuk kita mencari nilai minimum dan maksimumnya, di sini pertama kita lakukan langkah divide. Di sini kita bagi array menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu 2, 8, 3 dan bagian lainnya yaitu adalah 5, 1, 9, 7. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya yaitu adalah conquer. Nah, di sini untuk bagian yang pertama tadi itu 283, kita bagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 2 dan 8 dan kemudian 3. Nah, untuk bagian pertama itu 2,8 ini kita cari minimum maksimumnya. Di sini minimumnya yaitu nilai minimumnya itu 2 dan nilai maksimumnya dari 8. Kemudian lanjut lagi ke 3, yaitu nilai minimumnya tetap 3 dan maksimumnya tetap 3 karena di sini dia hanya 3, tidak memiliki pasangan. Kemudian kita gabungkan dan kita cari nilai minimum dan maksimumnya. Di sini nilai minimumnya itu 2 dan maksimumnya adalah 8. Oke, lanjut untuk bagian yang kedua tadi yaitu 5, 1, 9, 7. Di sini sama halnya dengan langkah-langkah sebelumnya. Kita bagi lagi menjadi 2 bagian yakni 5,1 dan 9,7. Nah, di sini untuk 5,1 kita cari nilai minimum dan maksimum juga. Di sini kita bagi untuk nilai minimumnya yaitu 1 dan nilai maksimumnya adalah 5. Nah, kemudian di bagian selanjutnya yaitu 9,7, kita cari lagi di sini nilai minimumnya yaitu adalah 7 dan maksimumnya adalah 9. Nah, kemudian kita gabungkan, jadi nilai minimumnya yang kita temukan itu adalah 1 dan maksimumnya adalah 9. Kemudian kita combine dari langkah-langkah sebelumnya itu, kita gabungkan hasil kedua bagian.
yang dimana nilai minimumnya kita ambil, yang sebelumnya itu adalah 2 dan 1 kita gabungkan, yaitu 2,1. Kemudian nilai maksimumnya kita gabungkan juga, yang sebelumnya itu adalah 8 dan 9 kita gabungkan. Kemudian kita cari lagi nilai minimumnya, jadi itu adalah 1 dan maksimumnya adalah 9. Jadi hasil akhirnya yaitu adalah nilai minimum itu 1 dan nilai maksimumnya adalah 9. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke dalam poin selanjutnya, itu adalah kompleksitas. Dan jadi dalam kompleksitas ini terdapat dua jenis, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Nah, dalam kompleksitas waktu atau time complexity ini, karena array dibagi menjadi dua pada setiap langkah. Nah, kompleksitas waktu ini dapat dituliskan dengan Tn sama dengan 2T dalam kurung n per 2 ditambah kemudian ditambah O dalam kurung 1. Nah, dengan menyelesaikan rekursi ini didapat Tn sama dengan On. Oke, lanjut ke dalam ruang atau space complexity. Nah, ini hanya memerlukan ruang untuk rekursi sehingga O log n. Nah, untuk penjelasan lebih bisa dibilang sedikit lebih detailnya. Jadi untuk makna dari rumus itu, yang pertama adalah Tn. Nah, Tn ini adalah waktu eksekusi total algoritma ketika ukuran input adalah n atau jumlah elemen dalam array. Kemudian Tn per 2 itu adalah waktu eksekusi untuk menyelesaikan submasalah dengan ukuran n per 2 atau n dibagi 2. Kemudian 2T, maknanya itu adalah total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kedua submasalah ini. Kemudian O1, ini adalah waktu konstan yang diperlukan untuk combine hasil dari dua submasalah. Nah, bila kita maknakan dari rumus Tn sama 2T, n per 2 ditambah O1, yaitu adalah yang pertama itu terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama divide, kemudian conquer, dan combine. Nah, divide ini itu adalah array dengan ukuran n, kemudian dibagi menjadi dua sub-array berukuran n per 2. Kemudian untuk langkah conquer, dua panggilan rekursif dilakukan untuk memproses setiap subarray masing-masing dengan waktu t n per 2. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu adalah combine, di mana hasil dari kedua submasalah ini digabungkan dalam waktu konstan atau O1. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu adalah keunggulan dan kekurangannya. Nah, yang pertama adalah keunggulan. Nah, rekursif atau memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil sehingga intuitif untuk masalah yang dapat dibagi. Kemudian yang kedua adalah efisien dengan ON dibandingkan dengan metode iteratif yang membandingkan semua elemen satu per satu. Namun untuk kekurangannya yaitu adalah yang pertama adalah membutuhkan ruang tambahan untuk tumpukan rekursi. Ini kedua adalah kurang cocok untuk array kecil karena overhead rekursinya. Oke, kita next. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, yakni algoritma divide and conquer adalah pendekatan efektif untuk menyelesaikan masalah min-max atau minimum maksimum dengan membagi array menjadi subbagian yang lebih kecil. Nah, menyelesaikan setiap bagian secara rekursif dan menggabungkan hasilnya. Di mana dalam algoritma ini terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah array dibagi menjadi 2 bagian yang lebih kecil atau divide, kemudian 2. Setiap bagian dipecahkan untuk menemukan nilai minimum dan maksimum atau conquer. Kemudian yang ketiga adalah hasilnya digabungkan untuk menemukan solusi akhir atau combine. Nah, keunggulan utama dari algoritma ini adalah efisiensinya dengan kompleksitas waktu atau ON. Lebih baik dibandingkan dengan metode iteratif sederhana yang membutuhkan ON pangkat 2 dalam skenario tertentu. Nah, namun algoritma ini menggunakan ruang tambahan untuk stack rekursinya dengan kompleksitas O log n yang menjadi kelemahan dalam array berukuran yang sangat besar. Dan dengan langkah-langkah yang sistematis ini, algoritma divide and conquer tidak hanya memberikan solusi cepat, tetapi juga membantu memahami konsep rekursif dan penggabungan hasil submasalah yang sering digunakan dalam algoritma lanjutan lain. Baik, mungkin itu
saja pembahasan mengenai algoritma divide and conquer untuk masalah minimum dan maksimum dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.